Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Oke, jalannya berliku-liku, hari hujan. Nah, kita udah masuk di Kelok Tiga Balik ya. Belok ke kiri, hati-hati ada kendaraan. Kali ini kita akan melakukan perjalanan ke Raja Empatnya Sumatera di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Kampar. Perjalanan kita mulai dari kota Pekanbaru menuju Kabupaten Kampar, melalui kota Bangkinang. Diperkirakan jarak tempuh perjalanan dari Pekanbaru menuju Kampar atau tempat Raja Empatnya sekitar 3 atau 4 jam jalanan. Karena perusahaan dan pencemaran, air yang dulunya gratis sekarang harus dibayar. Begitupun dengan ikan, sekarang harus membeli ke pasar. Sejak ada perusahaan, saya rasa karena banyak racun di sungai, seperti racun Roundup, semua akan mengalir ke air. Jauh tamat pada kami. Banjir bukan pilihan dengan pemasukan mereka yang seadanya. Perempuan yang biasa disapa Atun ini telah 2 kali berupaya meninggikan posisi rumahnya dengan menimbun puing. Katanya sih mirip Raja Empat. Benar enggaknya, langsung kita meluncur untuk membuktikannya. Namanya kalau di Kabupaten Kampar, Ulu Kasok. Kita bisa melihatnya dari atas puncak Ulu Kasok yang letak di Kabupaten Kampar. Dari atas bukit barulah kelihatan Raja Empat. DKI Jakarta bersama Institut Teknologi Bandung mengungkap sekitar 18 hingga 20% wilayah Jakarta sudah berada di bawah permukaan laut. Meski setuju pembangunan tanggul NCIC di luar orang dewasa juga ada anak kecil 2 orang ya, yang satu 5 tahun dan satu 2 tahun. Sementara itu, Iis Suryati, istri keempat salah satu tersangka Wawon, buka suara menceritakan sosok suaminya. Sejak menikah dengan Wawon tahun 2005, Iis tak pernah menaruh curiga pada suaminya. Iis menyebut sehari-hari sang suami bekerja di pabrik beras dan tidak ada praktik perdukunan di rumahnya. Selain itu, sebelum menikahi Iis, Wawon bercerita dirinya pernah menikahi 3 perempuan, tapi semuanya bercerai. Padahal nyatanya, istri-istri Wawon dibunuh. Maksudnya kan suka praktek perdukunan ya? Bapak Wawon sendiri kerjanya apa, Bu? Ya kerjanya katanya di pabrik beras. Tapi ada gelagat mencurigakan, Bu, misalnya di rumah sering menyendiri, sering itu. Ditambah lagi jam terbang yang semakin lama. Kini, polisi bakal membongkar makam lain yang masih dicari. Diduga berisi jasad korban atas nama Siti Maimunah dan Halimah. Tim Liputan Kompas TV. Kita pantau perkembangan terkini kasus pembunuhan berantai di Bekasi dan Cianjur, Jawa Barat. Sudah ada 2 jurnalis Kompas TV, ada Angga Riyadi di Cianjur dan juga Nanda Aprilia di Bekasi, Jawa Barat. Kita ke Cianjur terlebih dahulu. Angga, adakah agenda Pada saat nanti kembali ke Indonesia akan memperoleh rumah bagus dan lain sebagainya, ada penggandaan uang. Polisi membeberkan urutan kematian 9 korban pembunuhan berantai yang dilakukan tersangka Wawon Erawan, Solihin alias Dulo, dan Dede Solehudin. Korban awal adalah 2 perempuan bernama Siti dan Farida yang merupakan ex tenaga kerja wanita atau TKW. Modusnya, tersangka Wawon menyuruh Noneng yang
Bagi yang belum berkesempatan ke Raja Ampat Papua, mungkin bisa main dulu ke Koto Kampar Riau. Tempat ini disebut-sebut sebagai Raja Ampat Mini loh. Sebutan Raja Ampat Mini tidak sekedar nama saja, namun ada beberapa spot yang menjadikan kamu seolah berfoto di Pianemo, salah satu tempat ikonik di Raja Ampat. Tempat yang mirip Raja Ampat ini bernama Ulu Kaso, berada di desa Pulau Gadang, Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar Riau. Kalau dari Pekanbaru jaraknya 90 km kurang lebih, atau sekitar 3-4 jam perjalanan. Ulu Kasok merupakan danau air tawar yang menjadi sumber PLTA Koto Panjang yang memiliki pulau-pulau kecil di tengah danau. Dahulunya kawasan Ulu Kasok merupakan sebuah perkampungan. Namun karena adanya proyek PLTA pada tahun 1991, desa pun direlokasikan ke desa tetangganya. Kemudian desa ini pun ditenggelamkan beserta bukit-bukit di kawasan desa. Namun tidak semua perbukitan yang tenggelam, hingga puncak-puncaknya muncul dan kelihatan seperti pulau terapung di dalam danau. Dan pulau-pulau inilah yang menciptakan pemandangan seperti Pianemo, Papua. Di Ulu Kasok ditawarkan beberapa wisata seperti wisata pulau, puncak Ulu Kasok. Dan yang tempat favorit dan selalu ramai dikejar wisatawan adalah berfoto di puncak Ulu Kasok dengan latar hamparan pulau-pulau kecil yang menyerupai Pianemo di Papua. Untuk menuju puncak Ulu Kasok sendiri, traveler harus mendaki bukit setinggi 500 meter terlebih dahulu. Walau sedikit menguras tenaga, namun dijamin mata traveler akan terpuaskan melihat pemandangan yang sangat eksotis. Namun saat sekarang ini kendaraan roda 4 pun sudah bisa naik sampai ke puncak, sehingga traveler tidak perlu capek-capek menguras tenaga mendaki sampai ke puncak. Karena kendaraan roda 2 maupun roda 4 sudah bisa sampai ke puncak. Di puncak inilah tersedia beberapa spot foto yang cantik bagi traveler yang belum sempat ke Raja Ampat, bisa terlebih dahulu ke Ulu Kasok atau Raja Ampat dari Sumatera.